Pernahkah kamu bertanya-tanya, kenapa banyak pengunjung toko online yang datang, tapi hanya sedikit sekali yang benar-benar beli? Di video ini kita akan kupas tuntas funnel analysis. Apa itu funnel analysis? Ini merupakan teknik ampuh untuk melacak perjalanan pelanggan dari klik pertama hingga checkout. Yuk kita bongkar rahasianya biar konversi toko online makin naik. Tujuan utama dalam funnel analysis adalah mengidentifikasi di mana pengguna paling banyak berhenti atau drop off, sehingga bisnis bisa memperbaiki bagian tersebut dan meningkatkan konversi. Contoh sederhana, kita bisa mengukur kunjungan halaman produk, tambahkan ke keranjang, checkout, hingga pembayaran selesai. Nah, analisis funnel ini membantu melihat seberapa banyak pengguna yang pindah dari satu tahap ke tahap berikutnya. Di sini nih kita punya dataset funnel analysis. Yang pertama, di baris pertama kita punya user ID, event time, terus ada gender, ada event type, ada product ID, ada campaign-nya, tipe device-nya, dan juga city. Nah, dengan data ini kita mau coba lakukan yang pertama itu pivoting. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama kita klik insert, lalu pilih pivot table, diklik. Nah, setelah itu masukkan sheet yang ada datanya. Tinggal diklik Ctrl A aja, lalu pilih OK. Setelah pivot table fields muncul, kita bisa langsung drag event type ke dalam rows, lalu kita masukkan juga user ID ke dalam values. Ini langsung aja di drag dan masukkan ke kolom values. Nah, kalau kita lihat di sini dia urutannya tidak sesuai dengan table funnel analysis kan. Kita bisa langsung sort aja, klik sort, lalu ubah dari largest ke smallest. Maka ini sesuai dengan funnel analysis table. Selanjutnya kita hitung skor funnel analysis tiap event type. Yang pertama adalah untuk impression, kita langsung aja bagi dengan impressionnya. Terus untuk klik kita bagi dengan impression. Lalu untuk view product kita bagi dengan klik. Selanjutnya add to cart kita bagi dengan view product. Terus untuk checkout kita bagi dengan add to cart. Dan untuk event purchase kita bagi dengan checkout. Nah, lalu kita ubah skor desimal ini dalam bentuk persen. Kalau kita lihat di sini skor purchase-nya cukup rendah ya, hanya 51%. Kita juga bisa membuat pivot lain, yaitu kita copy aja data pivot yang di atas, lalu kita ubah, kita masukkan device type ke dalam kolom. Tujuannya untuk melihat tipe device mana yang paling rendah konversinya. Kita juga bisa masukkan city ke dalam kolom untuk melihat dari kota mana yang menghasilkan purchase paling rendah ya. Di sini kita bisa lihat purchase terendah itu ada di daerah Bekasi dan Jakarta. Kita juga bisa menggunakan metode time series untuk melihat kapan waktu pembelian terendah. Caranya adalah kita drag aja event date-nya ke dalam bagian rows. Jangan lupa dihapus yang bagian main karena datanya itu tanggal dan bulan ya. Lalu masukkan event type ke dalam kolom dan user ID ke dalam values. Kalau kita lihat di sini, urutan event type-nya itu tidak sesuai dengan funnel analisis sebelumnya. Maka kita harus mengubah urutannya dimulai dari impression. Caranya klik sort, terus pilih custom, largest to smallest, dan juga left to right. Lalu klik OK. Nah, ini sudah sesuai ya urutannya. Lalu tahapan selanjutnya sama seperti di sheet sebelumnya, kita tinggal hitung nilai funnel analisisnya, impression dibagi impression, lalu kita ubah bentuknya dalam persentase, lalu kita langsung klik 2 kali supaya otomatis ya ke bawah. Lalu untuk yang klik to dibagi impression, terus ubah juga dalam bentuk percentage. Kita langsung tinggal klik 2 kali di bagian ujung sel. Terus untuk view product juga kita bagi dengan klik.
lalu kita ubah juga dalam bentuk percentage, dan diklik 2 kali ujungnya. Begitupun dengan yang add card, kita bagi dengan skornya dengan yang view product, lalu kita ganti dalam bentuk percentage, klik 2 kali, jangan lupa. Nah, lalu untuk yang tabel checkout, kita bagi dengan add to cart, terus di klik percentage, klik 2 kali, lalu untuk yang purchase terakhir, kita bagi juga dengan checkout, lalu kita ubah dalam bentuk percentage, klik 2 kali. Nah, ini data funnel analisisnya sudah ready berdasarkan time series, tidak perlu khawatir dengan div per 0 yang ada di satu sel. Kita bisa lakukan yang namanya conditional formatting dengan menggunakan indikator warna. Ya. Di sini kita pilih aja kalau nilainya skor tertinggi ada warnanya jadi hijau, sedangkan untuk yang skor terendah warnanya merah. Insight yang bisa kita tarik dari data ini adalah kita bisa lihat funnel mana yang paling banyak kehilangan pengguna per hari dan apakah konversi meningkat seiring waktu, juga apa dampak campaign atau promosi terhadap konversi mingguan. Nah, ini bisa kita laporkan ke user hasilnya. Itulah tadi cara kerja dan manfaat funnel analysis untuk bisnis e-commerce. Dengan memahami di mana pelanggan berhenti, kita bisa ambil langkah strategis untuk tingkatkan konversi. Jangan lupa, data bukan cuma angka, tapi petunjuk penting untuk ambil keputusan lebih cerdas. Kalau kamu suka konten seperti ini, klik like dan subscribe. Juga tulis di komentar funnel mana yang paling ingin kamu optimalkan di bisnis kamu. Sampai jumpa!